Saat ini baru ramai sekali dibahas apakah keluar dari marketplace merupakan solusi. Banyak sekali yang berpendapat, memberikan masukan, memberikan pandangannya, sehingga banyak seller yang bimbang ataupun bingung. Video ini pun saya buat karena banyak pertanyaan dari seller, apakah benar keluar dari marketplace merupakan jalan terbaik untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Nah, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng apakah keluar dari marketplace merupakan solusi yang tepat. Kita akan membahasnya dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran dengan lebih utuh. Nah, yang pertama kita bahas dari sisi pembeli. Kenapa marketplace ini menjadi idola? Karena ketika pembeli transaksi di marketplace ada yang namanya rekening bersama. Itu yang paling penting. Di mana pembeli bayar ke rekening marketplace dan kemudian barang dikirim nih. Begitu barang diterima oleh konsumen, baru kemudian konsumen lapor ke marketplace istilahnya. Klik pesanan selesai, maka dananya baru dibayarkan ke penjual. Kalau ada penjual yang tidak benar mengirim barang palsu, barangnya tidak sesuai pesanan, indikasi penipuan, maka sebenarnya dananya tuh masih aman di rekening bersama. Kita tinggal komplain ke marketplace dan akan diinvestigasi, dananya akan dikembalikan ke pembeli jika memang terbukti penjualnya tidak benar. Nah, ini adalah rasa aman yang sangat tertanam di para pembeli saat ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat kenapa pada demen nih belanja di marketplace. Karena di sana ada gratis ongkir, di mana ongkirnya serasa lebih murah dibandingkan ketika mereka cek sendiri secara manual. Contoh nih ya, pembeli beli barang dari Jakarta dan dia domisili Surabaya. Kalau dicek, ketika menggunakan ekspedisi sendiri dari Jakarta ke Surabaya, pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan biaya ongkir di marketplace. Karena marketplace memiliki skema perhitungan tersendiri, voucher-voucher bonus yang memang dikemas supaya menguntungkan dari sisi pembeli. Kemudian juga yang ketiga, kita bisa tahu kenapa marketplace ini leading karena di sana tersedia banyak sekali pilihan. Anda mau beli apapun di marketplace itu sekarang ada, dan konsumen juga bebas memilih dia suka yang seperti apa. Jadi pilihannya tuh banyak. Ketika konsumen butuh barang A, ternyata ada barang A+ yang lebih bagus, bisa jadi dia beli barang yang A+. Jadi pilihannya banyak. Apapun Anda sekarang bisa beli di marketplace. Produk digital bisa dijual, makanan, kemudian barang-barang rumah tangga, semua bisa dijual. Bahkan jasa pun bisa dijual di marketplace. Nah, yang keempat, kita juga harus lihat dari sisi pembeli. Ketika di marketplace ini benar-benar dimanjakan dari sisi tampilan, foto, video, dan marketplace pun tahu bahwa setiap konsumen ini dipersonalisasi. Jadi yang muncul di hadapan Anda adalah memang barang-barang yang Anda inginkan. Dia bisa mengenal Anda dari histori Anda. Anda suka klik produk apa, suka lihat produk apa, histori pencariannya seperti apa. Ketika ada produk baru yang dirasa sesuai dengan selera Anda, pasti muncul di hadapan Anda. Jadi di sana kemungkinan untuk Anda berbelanja akan lebih tinggi karena merasa, wah marketplace ini tahu yang aku mau. Ini marketplace ini gue banget karena tahu apa yang aku inginkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak keunggulan marketplace yang membuat saat ini dia masih leading dari sisi pembeli untuk dia berbelanja. Nah, sekarang kita lihat dari sisi penjual. Kita bisa tahu ketika penjual ini berjualan di marketplace, sebenarnya penjual dibantu dari sisi pengunjung atau traffic. Ini yang paling penting. Kita bisa lihat ya, seperti contoh di laptop ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah contoh salah satu toko di marketplace ya. Mungkin teman-teman tahu marketplace apa. Kita bisa lihat ini adalah omset pada saat bulan Maret kemarin ya. Kenapa saya kasih contoh bulan Maret? Karena rata-rata kita semua tahu kalau kita nih jualan, ujung-ujungnya berharap di momen lebaran, di momen peak kita benar-benar bisa omsetnya itu maksimal. Ini contoh aja yang barusan dilewati. Kita bisa lihat di sini. Poin pentingnya adalah di sini ada pengunjungnya. Total pengunjungnya 1.231.000 dalam waktu 1 bulan. Nah, ini adalah jumlah yang sangat besar. Bayangkan kalau Anda tidak berjualan di marketplace, apakah memungkinkan teman-teman dapat pengunjung sebanyak ini? Dan ini diberikan oleh marketplace
baru di satu toko. Jadi kita bisa lihat bahwa pengunjungnya di marketplace itu sangat banyak. Dari sisi kita selaku penjual, kalau kita ditawarkan berjualan di tempat yang sangat ramai, yang pengunjungnya sangat besar, ya pasti kita tertarik. Semua expo, semua pameran yang terkenal, yang terbukti bisa mendatangkan crowd, mendatangkan pengunjung banyak, pasti harga sewanya mahal. Di sini kita bisa lihat, ini salah satu contoh ada, 1.231 dalam waktu 1 bulan. Ya, kemudian kita juga harus pahami dari sisi penjual, ketika kita terdaftar di marketplace, kita juga terlibat dalam skema gratis ongkir tadi, di mana kita tidak perlu pusing memikirkan pengiriman. Kita tidak perlu pusing memikirkan hitung-hitungan ongkirnya supaya kita tidak rugi berapa, mereka dikenakan berapa. Semuanya sudah ada sistemnya. Jadi kita seperti membeli sistemnya, atau mungkin kita sekarang bukan membeli ya, menyewa sistemnya. Jadi kita ikut di dalamnya perhitungan ongkirnya sehingga konsumen taunya belanja di toko kita murah ongkirnya. Padahal kalau beli di luar marketplace, sekali lagi belum tentu ongkirnya terhitung murah. Itu poin yang kedua dari sisi kita selaku pembeli. Poin yang ketiga adalah marketplace memiliki algoritma yang bisa membantu kita menawarkan produk-produk kita ke calon konsumen potensial. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena marketplace memiliki database yang sangat kuat. Contoh nih ya, kita jualan baju batik seperti yang saya pakai ini ya. Maka marketplace akan mengirimkan baju batik ini kepada orang-orang yang memang sedang mencari baju batik dalam kolom pencarian. Historinya suka klik baju batik, memang dia demen pakai baju batik. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang pernah belanja di tokomu, yang dianggap memang ini calon konsumen untuk repeat order. Jadi benar-benar semuanya itu tertarget. Sekali lagi kita menyewa sistemnya supaya produk kita diarahkan ke orang-orang yang tertarget. Terbukti dari apa? Dari ini tadi, ada 1 juta lebih orang yang mau klik produk kita ketika produk itu ditawarkan ke konsumen potensial. Bayangin ya, ini baju cowok, kemeja, ditawarkan ke cewek yang memang tidak ada histori suka batik, atau dia pun anti dengan batik karena mungkin dia adalah golongan yang sangat plain, maunya polos doang, tidak ada motif, ya pasti nggak akan terjual. Kita harus lihat dari sisi itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah ketika kita berjualan di marketplace, sebenarnya kita pun juga dibantu dari sisi pencatatan. Bagaimana order itu mulai dipesan tanggal berapa, bergeraknya tanggal berapa, sudah ada sistem trackingnya. Pembeli pun tidak harus ke kita dalam mencari barangnya, dalam menanyakan barangnya ada di mana, ada sistem lacaknya. Kemudian pencatatan rating dan reviewnya. Apapun yang diberikan oleh konsumen kita, rating reviewnya tercatat dan itu sebagai histori dari toko kita yang semakin lama semakin membentuk trust. Dan kita harus akui kalau kita jualan di marketplace, maka di sini kita baru mengumpulkan trust untuk basis branding kita. Semakin banyak jumlah produk kita yang terjual di marketplace, semakin branding kita dikenal, semakin orang itu yakin dengan branding kita. Dan itu yang bisa nantinya membuat usaha kita akan panjang. Marketplace sebagai wadah untuk memperkenalkan produk kita ke lebih banyak orang. Kan kalau produk kita dikenal, kemudian konsumen klik, lihat rating review, lihat toko kita, lihat history toko kita, maka trust mereka akan lebih mudah untuk mau membeli di toko kita. Nah, dari penjelasan ini, pasti nanti ada yang bilang, alah kamu ini marketplace banget, kamu ini pro marketplace banget, karena kamu ini mentor dari berbagai marketplace. Tentu saja kita akan bahas dari sisi yang lainnya ya, supaya teman-teman dapat pandangan yang lebih berimbang. Sekarang kita bayangkan ya teman-teman ya, anggap nih ya teman-teman benar-benar keluar dari marketplace. Kemudian teman-teman membuka website sendiri. Bagi teman-teman yang sudah pernah membangun website, pasti tahu bahwa biayanya juga tidak murah. Maaf, kalau websitemu murah atau biasa, ya istilahnya ya simple, ya fiturnya nggak banyak. Tapi website yang sangat kompleks, yang kita bilang mendekati marketplace, ya pasti biayanya cukup tinggi, ya kan? Kemudian yang kedua, contoh nih ya, Anda nggak main di website, tapi Anda mainnya di offline. Nah, teman-teman bisa hitung juga
juga. Offline berarti harus di pinggir jalan nih. Anda sewa ruko, ya kan? Atau mungkin Anda sewa counter di mall. Biayanya berapa? Nah, kalau Anda buka toko offline, laku atau tidak laku, ada omset atau tidak ada omset, semua biaya fixed costmu tetap harus bayar. Biaya kontrak tetap harus bayar, listrik tetap harus bayar, biaya tim juga tetap harus bayar. Maka di sana pun juga sebenarnya ada biaya dan ada resiko. Sekarang apalagi teman-teman mau pakai platform lain, contoh pakai Instagram, kemudian mungkin pakai TikTok, dan Anda berusaha itu diarahkan ke WhatsApp. Nah, ketika teman-teman main di Instagram ataupun TikTok, teman-teman juga butuh konten, butuh edukasi. Nah, di sana pun ada biaya membuat konten, kemudian biaya tim. Belum lagi nanti kalau dirasa kurang, ujung-ujungnya teman-teman harus iklan juga. Dan biaya iklannya itu juga lumayan. Website pun sama, Anda punya website yang sangat bagus, tapi pengunjungnya datangnya dari mana? Rata-rata yang bermain di website, pasti dia akan iklan, membuat rame websitenya. Nah, nantinya pun ada resiko juga ketika Anda sudah praktekkan itu dari hal-hal yang lain. Sekarang ini pembeli masih yang banyak. Ada toko oranye nggak? Ada toko hitam nggak? Kami mau beli nih. Kita serius, tapi kita mau transaksi di sana aja. Karena ada voucher lah, nyaman di sana lah, baru ngumpulin poin lah. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, jadi di sini saya tidak anti ketika teman-teman nantinya mau keluar dari marketplace atau meninggalkan marketplace, tapi benar-benar dipikirkan secara matang, jangan hanya terbawa emosi, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Ketika teman-teman pindah atau keluar, apakah konsumenmu juga pasti ikut pindah? Seperti contoh nih tadi ya, 1.231 klik ya kan, anggap aja 1 juta orang. Apakah ketika brand ini punya web sendiri, bisa dipastikan 1 juta orang akan datang ke websitenya dalam waktu 1 bulan? Belum tentu teman-teman. Saya rasa untuk mendatangkan pengunjung di website teman-teman pasti akan sangat effortnya tinggi sekali kalau bisa sampai 1 juta 1 bulan. Gede banget pasti caranya. Dan sebenarnya kita mau tahu di marketplace itu setiap hari sudah ratusan juta yang masuk. Trafficnya tuh gede banget dalam setiap bulan. Nah, jadi teman-teman bisa pikirkan ya plus minusnya ya. Saran saya ketika teman-teman merasa bahwa di marketplace sudah mahal, teman-teman harus bertahan dulu, adaptasi, karena sekali lagi marketplace-nya adalah langkah awal untuk teman-teman kumpulkan trust, naikkan branding. Di sana teman-teman bisa belajar bagaimana jual produk A, B, C, D, yang hero, yang mana, yang bagus, yang mana, dan kemudian mulai menambah channel baru sebagai tambahan. Bukan berarti yang utama ini harus dilepaskan. Kalau memang teman-teman utamanya marketplace ya, ini konteksnya ya, teman-teman bisa mulai nambah dari Instagram yang sama-sama digital dulu aja lah, dari Instagram, dari TikTok, mulai di sana bangun branding, bangun trust. Nanti kalau ada yang transaksi via WA, mulai dilayanan dengan baik. Kalau mau buat website boleh, kalau memang Anda expert di sana dan tahu cara menggunakannya. Karena maaf, banyak dari kita yang sering diskusi dengan berbagai seller yang memang ingin membangun website, tapi kemudian tidak bisa fokus karena ordernya masih banyak di marketplace. Akhirnya websitenya ya hanya sekedar punya, ditinggalkan. Ada yang tanya, ada pembelian atau enggak? Belum tentu. Terkadang malah di website tanyanya mau transaksi di marketplace. Seperti itu tadi. Dan semua itu ada biayanya teman-teman, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sekarang teman-teman di sini saya harap bisa melihatnya lebih jauh ke depan. Tidak hanya satu momen seperti ini apa-apa naik, biaya marketplace mencekik, kemudian masih ada biaya tambahan lainnya, tapi di sana buktinya tetap laku teman-teman. Anda harus paham bahwa ketika teman-teman keluar dari marketplace, biaya untuk mendatangkan pembeli belum tentu lebih murah kalau Anda berusaha sendiri. Biaya di marketplace Anda ada komisi, ada potongan, benar. Tapi Anda keluar, Anda mendatangkan orang untuk beli di platform Anda sendiri, belum tentu juga biayanya lebih murah. Bahkan menurut saya bisa jauh lebih mahal, karena marketplace trust-nya sudah dibangun bertahun-tahun. Dari tahun 2010 dimulai Tokopedia, berarti 16 tahun. Ini dari anak yang baru bayi, baru lahir 2010, sampai sekarang 16 tahun sudah bisa belanja sendiri. Dan ini sudah jadi satu habit, satu kebiasaan, di mana kalau ditanya belanja apapun, ya di marketplace. Banyaknya seperti itu, apalagi untuk generasi usia 30 tahun ke bawah. Semuanya sudah mayoritas belanjanya online. Di offline masih banyak, segmennya ada sendiri tentunya, bukan berarti di luar marketplace nggak ada harapan, ada, tapi
akan lebih bagus kalau teman-teman bisa kombinasikan. Sudah banyak saya dengar cerita-cerita dari marketplace ketika dia jualan di marketplace kemudian dapat project besar di offline. Brandnya dikenal di marketplace dulu, kemudian ada yang datang memberikan penawaran untuk kerjasama. Jadi selalu ada hal positif ketika teman-teman bisa melihatnya dari kacamata yang positif. Apapun yang terjadi saat ini, teman-teman, biaya naik, admin naik, biaya apapun mulai naik, yuk coba cari solusinya. Karena kita hidup dari sini, kita ini berjualan, kita mengumpulkan profit dari sini untuk pengembangan usaha. Apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Apa yang bisa kita maksimalkan, harus kita maksimalkan. Dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau sudah nyaman di marketplace, boleh dilanjutkan lebih gaspol lagi, tapi jangan lupa channel yang baru. Untuk apa? Untuk masa depan. Semoga video ini bisa memberikan perspektif yang lebih jelas, yang lebih netral. Karena saya pun juga bermain di dua tempat, tidak hanya di marketplace, saya ada toko offline. Saya juga berusaha mengembangkan di Instagram, di TikTok, WhatsApp, semuanya kita coba untuk bagaimana bisa lebih meningkatkan omset penjualan dari usaha kita. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.